Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Triguna SMA Triguna. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai mengenai pembuatan surat yang berisi dari tabulasi, kemudian indentasi, kemudian ada file merge-nya. Nah, itu adalah merupakan komponen-komponen yang termasuk ke dalam penilaian. Hari ini saya akan bahas karena berdasarkan hasil dari ulangan kemarin masih banyak yang salah. Oke, tidak panjang lebar, saya akan lihat, coba kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada sudah saya tampilkan caranya seperti ini. Kalau kalian lihat ada data yang saya merahin ya. Tulisan-tulisan yang saya merahkan ini ada, misalkan ada ini ya, kemudian ada nama, kelas ya. Nah, kemudian ada besaran. Nah, besaran 1 75.000, 55 dan seterusnya. Oke, sebagaimana pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tuh mengenai tabulasi ya. Tabulasi, kemudian indentasi ya. Nah, indentasi, kemudian font, jenis font size, font style dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Untuk pertama ada nomor lampiran perihal. Yang harus kalian lakukan, boleh membuat database atau membuat formatnya dulu, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Misalkan saya buat ininya dulu kita buat suratnya dulu, formatnya dulu. Kita buat surat formatnya dulu. Nomor. Oke. Buat nomor. Nah, ini saya keluarkan simbolnya ya biar kalian paham nih. Ini simbol yang bisa kita, apa sih yang saya kerjakan gitu ya. Tombol-tombol apa saja yang saya gunakan. Nah, misalkan tombol yang kalian lihat, contohnya ini saya perbesar, zoom ya, saya zoom. Saya zoom nomor misalkan. Nah, ini simbol yang ini merupakan simbol dari paragraf ya. Artinya ketika baris paragraf ya, di sini ada baris, nanti ada paragraf. Jadi setiap kali kita mengetik contoh nomor tab sekali ya, nah dia akan ada keluar simbol. Nah, simbolnya kalau di depan itu ada tanda panah, itu simbol dari tab. Kemudian titik 2 ya. Nah, kemudian tab lagi, spasi ya. Nah, spasi dia ada simbolnya juga ya. Titik. Nah, kemudian kita tuliskan misalkan nomornya adalah INP SMA, INP misalkan ya. Nah, seperti ini 021 INV ya. Kemudian SMA. Nah, kemudian bulannya bulan 12, kemudian misalkan 2022. Nah, ini kita enter. Kalau di sini nih, kalau yang pertama nih enter, krak. Nah, ketikkan yang lain misalkan lampiran. Nah, tab sekali, titik 2. Kemudian perihal. Nah, kita lihat perihal misalkan invoice peserta didik, titik 2, kemudian spasi, kemudian invoice ya, invoice misalkan invoice peserta didik. Nah, ini kalau kalian mau melanjutkan nggak masalah sampai selesai, tapi bagusnya kita atur dulu ya supaya ke belakangnya kita nggak usah ngatur lagi. Nah, langkah berikutnya arahkan pointer di ujung ya, di baris sebelah kiri sini ya.
Kalian perhatikan pointernya ya, pointernya ada di sebelah kiri. Kemudian kita tekan, tahan, tarik ke bawah, atau istilah lainnya drag and drop. Tekan di mouse ya, di mouse, tekan, tahan, tarik ke bawah. Oke. Nah, kita atur dulu jenis hurufnya, misalkan Times New Roman. Nah, kemudian ininya misalkan ini untuk format font, ini masuk ke dalam penilaian ya. Format font, kemudian angkanya font size-nya 12. Font size 12. Nah, kemudian kalau saya hilangkan iconnya kan seperti ini nih, titik duanya nggak lurus, ya kan? Nah, kita klik baris mana yang sekiranya ya, tulisan mana yang sekiranya dia paling panjang. Kalau dilihat nomor lampiran perihal, yang paling panjang adalah lampiran, titik duanya paling jauh kan. Maka kalian arahkan di penggaris itu lihat pointer, pastikan kalian lihat pointernya ya. Nah, pointer seperti ini ya, misalkan di angka 2. Nah, klik di angka 2. Nah, kemudian kalian masuk ke layout supaya jangan terlalu besar ininya ya. Nah, di sini kita kurangi magnify afternya itu 0. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke home. Nah, kalian masuk ke spasinya jangan terlalu besar ya, cukup 1 spasi aja. Oke, kalau sudah nih ya, pointernya klik di belakang nih, khusus yang nilainya kurang. Perhatikan notes ya, di sini ya, di peserta didik. Kemudian kita enter 2 kali. Coba kita lihat, nah contohnya kayak gini, kepada YTH 2 kali ya, kepada YTH, pada YTH. Kemudian kita lihat lagi titik 2 ya, enter. Nah, kemudian kita tulis Bapak Ibu ya, wali murid, misalkan wali murid dari ya. Nah, dari ya, di sini kan nanti kita pakai mail merge, kalian langsung enter, kalian lihat lagi nih simbolnya nih, truk. Nah ya, boleh enter. Kemudian kelas 11 SMA Triguna Jakarta, kelas silakan ya. Nah, ini kita kosongkan karena pakai mail merge lagi ya, kita kosongkan spasi SMA Triguna Jakarta, SMA Triguna Jakarta. Oke. Kemudian enter. Kemudian kita tuliskan di tempat misalkan ya. Oke. Perhatikan di dalam naskah soalnya itu kepada YTH sejajar dengan titik 2. Sebetulnya sudah cukup mudah ya, gampang sekali ya. Sebentar saya zoom dulu nih. Nah, saya zoom dulu. Nah, gini. Oke, kalian lihat tadi ada yang nanya, Pak, emang yang indentasi yang mana? Nah, indentasi yang ini nih ya. Kalian perhatikan tanda panahnya tuh. Bapak udah ngajarkan beberapa kali, mungkin kalian nggak memperhatikan atau gimana, saya nggak tahu. Ini ada left indent, ada hanging ya. Ini ada 3 nih, sebetulnya 3 komponen. Nah, indentasi ya, 1, 2, 3. Nah, ini pengaruh ya, pengaruh untuk pembuatan paragraf tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan memindahkan tulisan kepada YTH Bapak Ibu wali murid. Sebetulnya caranya banyak ya. Caranya bisa berbagai cara. Tapi pada intinya kalian harus blok dulu. Bloknya dari mana, Pak? Ya gampangnya supaya tidak nyasar ya. Kalian arahkan, nah di sini ya. Pointernya di sini ya. Nah, ke bawah. Nah, 1, 2, 3. Udah di sini aja nih. Ke bawah ya. Oke. Kemudian kita arahkan pointer juga ke indentasi yang atas.
Makanya nilai indentasinya banyak yang nggak paham. Ini ada indentasi. Pastikan posisinya pas dulu. Pastikan posisinya pas terlebih dahulu. Sampai dia ada keluar tulisan left indent ya. Nah, kalau sudah posisinya pas di left indent, atau karena kalian pemula ya belajar. Kalau sudah keluar, baru kita tekan di mouse sebelah kiri ya. Mouse sebelah kiri tekan, tahan, tarik ke kanan pakai mouse tet. Nah, kayak gini. Tek. Nah, di angka 2. Nah, misalkan kayak gini. Dia lurus tuh dengan titik-titik yang tadi. Ya. Dengan titik-titik yang tadi. Oke. Kemudian seperti ini ya jadinya nih. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tata cara pengetikannya. Pastikan tab itu 1 ya. Berdasarkan hasil penilaian tuh ada yang 2, ada yang 3. Oh, banyak sekali. Makanya perlunya belajar itu di sini ya, supaya kalian bisa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk melanjutkan pointernya pastikan di ujung di kata di tempat ya. Karena kita akan melanjutkan dari situ. Kita enter. Nah, enter 2 kali misalkan ya. Oke, yang ketiga yang kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan. Assalamualaikum tulisannya ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum ya. WLWB. Salam sejahtera. Oke. Nah, kita lihat lagi. Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid ya. Ini ada jaraknya enggak? Oh, enggak ada. Nah, Bapak buang lagi nih caranya nih. Nah, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak ya, Bapak Ibu wali murid. Nah, wali murid apa nih? Wali murid bahwa berkaitan dengan. Nah, ingat nih, ada beberapa teman-teman yang sudah ikut ulangan, ada di sini yang karena di ujung dia tekan enter gitu loh. Ya, ini nggak harus. Ini kan coba kalian perhatikan simbol dari paragraf tadi. Nah, biasanya di ujung contoh dengan ya. Itu ada yang menekan enter padahal itu masih satu paragraf. Karena kalau kalian lihat ujung kiri dan kanan itu sama ya. Dengan, nah kalian gak usah tekan enter ya, langsung saja ya. Kelangsungan misalkan. Oke, kelangsungan. Kegiatan belajar mengajar, kegiatannya nggak ada. Oke, kegiatan kita tambahkan belajar mengajar ya. Dalam kurung KBM ya. KBM, kegiatan belajar mengajar. Berikut kami sampaikan informasi kewajiban. Ekskul tuh berapa jam sih Pak? Sampai jam 4:30. 1 jam setengah. Iya. Bapak dibilanginnya 1 jam setengah. Iya. Kami sampaikan, ini saya lagi ngerepot nih, malah ngerepot anak-anak. Berikut kami sampaikan. Keyboardnya? Nggak apa-apa enakan ini. Oh. Ya Pak. Ya. Oh, berikut ini kami informasikan berikut ini ya. Nah, kami jadi setiap di ujung kalian jangan tekan enter, informasikan ya. Informasikan laporan kewajiban administrasi ya. Administrasi siswa sampai dengan ya bulan apa nih?
sampai dengan September di sini ya. Bulan misalkan bulan September apa ya, tahun 2022 misalkan ya. Oke, kita lanjutkan tahun pelajaran 2021-2022. Tahun pelajaran 2021-2022. Nah, jadi enternya itu kalau kita perhatikan enternya itu hanya enternya itu baru di satu paragraf ya. Kenapa? Karena kalau kalian di ujung setiap baris di enter, alignmentnya atau perataannya tidak akan berpengaruh ketika kita menggunakan Ctrl J ya, ataupun kalian menggunakan perataan kiri dan kanan seperti itu ya. Jadi tolong perhatikan ketika di ujung, sekali lagi ya, contoh dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid berkaitan dengan ada ya di bawah 10 orang lah ada yang menekan enter. Oke. Harusnya nggak usah ditekan enter, langsung kalian ketik dulu ya sampai tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini baru kita tekan enter. Oke. Nanti saya akan kelangsungan. Oke. Nah, kemudian untuk paragraf pertama ini dilihat dari teks di atas itu bagian kiri sama rata kiri dan kanan, maka kalian ratakan dengan menggunakan alignment. Pak, gimana ininya? Nah, ini nggak usah diblok juga nggak apa-apa. Yang penting posisinya ada di paragraf. Kalaupun kalian mau ngeblok nggak apa-apa juga. Seperti ini misalkan ngeblok ya. Pak, gimana Pak ngebloknya ya? Kalian cukup pointer ini, tanda panah ini ada pokoknya di luar paragraf dia, di luar garis dia di sini nih ya. Nah, di marginnya ya, di marginnya klik 2 kali, kemudian kalian cukup justified. Nah, kalaupun nggak diblok nggak masalah, yang penting kursornya ada pada paragraf tersebut. Jadi bagian kiri kalian perhatikan, bagian kanan juga rata ya. Nah, kemudian assalamualaikum dan salam sejahtera itu tebal. Biasa kalian bloknya di ujung, di margin ya. Perhatikan tanda panah tuh yang bergeser. Nah, di ujung pas garis assalamualaikum, tekan, tahan dan tarik sampai salam sejahtera. Kemudian kalian lepaskan. Kalian bold, biasa ditebalkan ya, yang bold ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sampai dengan 2021 ya, itu diblok. Diblok. Nah, caranya kalian cukup, kalau di sini perlu drag and drop dari mana tadi? Dari sampai dengan. Nah, sampai dengan ini. Sampai dengan bulan September. Nah, ya. Arahkan pointer pada yang akan kalian blok tadi. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kan. Nah, ini arahkan dari sini, arahkan pointer sampai dengan, berarti dari sebelum sampai itu tekan, tahan dan tarik, langsung aja ke bawah. Nah, gitu loh, jangan gitu, jangan pergat. Nah, ke bawah aja. Nah, kita kurangin ke sana dikit nih sampai tahun 2022. Geser ke kiri lagi, udah selesai. Nah, kita board, nah kita miringkan. Selesai kan? Kemudian di paragraf berikutnya ya, paragraf berikutnya kita tuliskan seperti ini ya, tabel lah, tabel ada tabelnya nih. Tabel cukup mudah kan, nomor uraian kewajiban, besaran, berarti ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom, nomor uraian kewajiban, besaran RP ya. Nah, berarti kita tuliskan nomor uraian kewajiban
kewajiban. Ini cara yang cepatnya aja ya, dengan kewajiban. Kemudian besaran. Besaran dalam kurung RT. Nah, kemudian kalian blok ya. Kalaupun susah bloknya, sudah diajarkan dari kemarin-kemarin ya. Kalian pointernya ada di samping nomor ini, di marginnya. Kemudian kalian cukup mengklik insert, kemudian gambar tabel. Nah, convert text to tabel bisa ya. Oke, ini mempermudah saja. Kemudian oke. Selesai. Tinggal kita ngatur ukuran-ukuran di sini. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga penambahannya, kalian cukup menekan tab saja. Misalkan yang kita butuhkan berapa nih? Ada 11 ya, nomornya ada 11. Nah, di luar dari file header, berarti kita buat 11. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekan tab sih ya, tab di keyboard. Yang ini nih. Nah, padahal udah diajarkan sih sebetulnya. Nah, yang ini tabs. Nah, kalian tekan tab untuk menambahkan baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, oke. Sudah. Nah, kalau sudah, ini kan kelihatan rapi nih kalau gini. Pak, saya langsung mau pakai nomor, nggak masalah ya. Contohnya kayak tadi. Apa saya mau nomor manual, nggak apa-apa. Kalaupun nomor otomatis nggak masalah. Ulangi ya. Misalkan kita ingin nomor dulu kita tambahkan di sini. Berarti kita masuk ke home, masuk ke insert number ini. Baik. Nah, ingat nomornya kan maju ke depan ya. Nah, kalian masuk ke layout. Nah, ininya labnya di-nolkan. Tek. Oke ya. Kemudian tinggal kita tabs 1, 2 sampai 11. Cukup mudah kan? Nah, kita lihat kembali asuransi dan kartu pelajar siswa. Gak apa-apa, belum diatur juga asuransi misalkan. Asuransi dan kartu pelajar siswa. Oke. Kemudian yang kedua biaya praktek. Biaya praktik. Nah, komputer ya. Komputer. Biaya praktik komputer kelas 11. Nah, kelas 11 SMA misalkan kayak gitu. Tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Besaran ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita tuliskan kegiatan keagamaan. Keagamaan. Kemudian OSIS tahun 2000. OSIS tahun 2021-2022. Kemudian 2021-2022. Nah, kemudian PKL ya. Nah, kok PKL sih SMA? Nggak usah PKL, misalkan di sini kita tuliskan buku misalkan ya, paket misalkan ada PKL. Kemudian PTSBK, oh ini buku praktikum ya, ada belum itu? Oh, buku mata pelajaran ketiga ya. Buku mata pelajaran ketiga. Buku mata pelajaran kita aja lah
kegiatan keagamaan. Nah ini kalau mau ganti gini aja di blok, langsung kalian ketik yang baru, kegiatan keagamaan. Kemudian misalkan nomor 5 apa yang OSIS ya, tahun 2021 misalkan ya, kita percepat aja. 6 misalkan buku praktikum ya. Masa SMA ada PKM. 7 misalkan PTSBK ya. Kemudian SPP ya. Kemudian misalkan PKM 9, 10 SPP tahun berapa ini 2020 21. Di atas ada SPP apa? SPP bulan ya. SPP bulanan. Oke. Sudah. Kemudian di 11-nya 11 jumlah besaran kewajiban. Jumlah besaran kewajiban. Oke, nanti kita buang aja angka 11 ini ya, nggak penting. Nah, kita gabungkan. Sekarang cara ngaturnya gini ya. Cara pengaturannya kalian bisa masuk sini, arahkan pointer pada garis antara. Bapak zoom dulu ya. Di sini tuh. Nanti dia berubah nih. Nah, berubah, tekan, tahan dan tarik. Nah, geser ke kiri misalkan, memperkecil ya. Nah, sampai sini aja misalkan ya. Nah, sampai sini nggak apa-apa. Lepas. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan besaran ini kan otomatis ya, rapi sendiri nanti ya. Nah, untuk itu kita gabungkan saja yang jumlah biaya ini 1, 2, atau dibuang garis ininya ya. Berarti kita merge ya, blok 1, 2. Kalian masuk ke layout, Bapak kecilin dulu ya, itu di blok 2 nih ya. Masuk ke layout, kemudian merge cell. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lihat kembali. Ini ada tebal atas, kalian boleh pertebal blok. Ingat ngebloknya usahakan ya di samping sini aja, nggak usah di drag kayak gitulah, biar cepat. Bol. Nah, ini Bapak hilangkan supaya kalian ini board. Oke. Kemudian kita ketengahkan ini center ya. Nah, ngetengahin nih kayak gini. Ini nih yang ini nih. Ini kan ada 4 nih ya. Kiri, tengah, kanan, center, kiri kanan ya. Nah, kita klik center. Nanti dia akan pindah ke tengah. Oke, jumlah kewajiban sudah pindah ke tengah. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, bagi yang mau datang langsung ke sekolah ya, oke, kita tuliskan bagi yang mau datang ke sekolah ya. Untuk melunasi kewajiban administrasinya ya, dapat melunasinya sekarang, dapat melunasinya sekarang misalnya. Nah, ke bagian keuangan. Nah, kemudian ingat kembali ya, kalau posisinya di surat itu dari atas ke bawah, ini persamaannya ya, persamaannya yang ini dari dengan nih ya. Nah, dengan kalian blok, nah, cukup klik 3 kali.
Kalau misalkan kalian mau cepat ya kayak gitu, klik klik klik, nah kayak gitu. Nah di sini di dengan ya, paragraf dengan klik klik klik, nah, klik klik klik, yang agak cepat klik 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 gitu ya. Format painter, nah format painter itu yang ini diperbesar, nah yang ini biar sama ya. Nah, kita kan mau menyamakan yang itu, yang ini ya, yang ini kita klik yang format painter. Nah kemudian kalian cari yang tadi, yang barusan kita ketik. Oke, yang barusan kita ketik, yang ini ya, karena ini kita mau sama, yang sama dengan bagian itu. Cukup diklik paragraf itu, klik, nah gitu ya, cukup diklik bagian itu karena kita mau dia sama. Nah kemudian kita tuliskan berikutnya. Oke, apabila tidak bisa datang ke sekolah, asalkan apa? Bila tidak bisa datang ke sekolah ya, ada alternatif lain ya. Nah, kita ada alternatif lain ya, alternatif lain. Bapak ibu wali kelas, wali murid dong, wali murid misalkan, wali murid dengan cara transfernya, dengan cara transfer ke misalkan rekeningnya, kalian tulis rekeningnya, rekeningnya ke rekening ya, ke rekening sekolah di nomor, nah, misalkan berapa ini nomornya, nah, bebas dah ya, misalkan. Nah, bank misalkan bank apa, bank Mandiri ya, yayasan misalkan Triguna 19 misalkan kayak gitu. Oke, kita lanjutkan, enter. Demikian surat pemberitahuan ini kami buat. Nah, enter. Demikian surat pemberitahuan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas perhatian dan kerjasamanya, nah, diucapkan terima kasih. Ingat di ujung kalau belum satu paragraf jangan di enter. Oke. Nah kemudian Jakarta, misalkan di sini Jakarta 17, nah, berapa, 20 Agustus misalkan. Agustus 2022 wali kelas. Nah, kalian mau tekan enter nggak apa-apa ya, kalaupun kalian mau menggunakan before after nggak apa-apa, tekan enter nama saya misalkan Mari respon MM misalkan gitu. Oke. Kalau sudah kita atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan dari soal tadi ya. Oke. Saya perkecil. Nah banyak kan Pak nggak cukup kayak gini. Nah sebetulnya itu bukan nggak cukup, tapi tinggal kita atur saja marginnya, atas bawahnya berapa gitu ya. Nah, kita blok. Nah, kemudian kalian marginnya apakah sudah benar di sini. Nah di sini kan before 0 ya, after 0, kemudian spasinya 1. Itu yang pertama dulu ya. Kalau misalkan nggak cukup ya, kalian cukup menarik yang margin atas ya,
caranya gimana? Ada layout, di sini ada margin ya. Kalian pilih custom margin. Nah ini topnya kita kurangin ya, kita kurangin misalkan di angka 2 ya, angka 2. Nah, kalian bisa langsung ketik ke angka 2, buttonnya misalkan 2. Oke. Nah, cukup kan? Nah, baru tinggal kita geser. Cara gesernya Pak gimana ya? Masih arahkan ke samping kirinya, kemudian kalian blok ya. Kemudian kalian Ctrl M, bisa huruf M ya, bukan N, M. Atau kalian mau arahkan ke sini garisnya nih, ke indentasi ya. Nah, sini nggak apa-apa. Ini yang ini left indent, pastikan di left indent. Tarik misalkan kemana nih? Wah 16, 12 misalkan ya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat lagi. Cukup ya. Selesai. Nah, tinggal kita main database-nya di Excel. Oke, database-nya kalian cukup menuliskan tadi ya, atau membuat database nama, kelas, dan besaran. Oke, kita buka Excel-nya. Nah, misalkan kalian buat di sini nggak apa-apa, nama ya, kemudian kelas, misalkan besaran 1 apa ya, sampai 11 ya. Untuk memudahkan kita langsung tarik saja ya, ke samping sampai 11 tanya Pak. Oke, 7, 8, 9, 10, 11. Ingat tariknya yang ujung kecilnya itu loh ya. Ini banyak kan nggak merhatiin dari ininya nih. Nah, gitu ujungnya ya. Arahkan ke sini dia berubah nih, pointer-pointer ini ya. Kalau diarahkan ke sini pasti berubah. Oke, nah kita tarik lagi tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Nah, taruhlah yang 11 kita tuliskan jumlah ya. Oke. Jumlah. Oke. Tadi kita isikan datanya, misalkan namanya di ini misalkan si Alia. Kelas misalkan 12, besarannya misalkan ini 20.000 misalkan ya. Nah, ini 15.000 misalkan ya. 150.000, ini 60 keluarga. Ini kita tuliskan lagi misalkan seperti ini ya. Dua sajalah. Misalkan di sini kalian tuliskan, saya tuliskan angkanya bebas saja ya. Saya tuliskan di sini, kemudian kita tuliskan di sini misalkan, kemudian kita tuliskan di sini, kemudian kita tuliskan lagi di sini, kemudian kita tuliskan lagi di sini. Nah, untuk jumlah ya, jumlah kalian perlu blok. Ya, kalian perlu blok dulu. Di bloknya gimana? Ya sama kayak tadi di Excel. Kalian klik di sini ya, tekan, tahan, dan tarik sini sampai jumlah sampai sini. Satu baris saja, satu baris. Nah, kemudian kita masuk ke formula. Ya, kemudian kalian masukkan ke auto sum, atau di home tadi ada paling ujung. Nah, ini jumlahnya. Oke, itu adalah salah satu contoh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini misalkan nama yang kedua, misalkan Asila, ketiga Ade, ya. Keempat Bayu, kelima misalkan sama Mita.
Nah, kelas misalkan di sini 10, di sini 11, 12, 10 lagi ya kayak gitu. Ini tujuannya hanya untuk membedakan saja, nanti data-data itu dibedakan ya. Nah, kalian kalau misalkan mau bedakan juga nggak apa-apa. Nah, ini kita buat sama dulu misalkan kayak gini. Nah, saya bedakan ini 2, 6, 4 misalkan kayak gitu. Ini, nah gitu dia akan berubah sendiri itunya ya. Bebas saja lah, biar cepat ya. Nah, misalkan kayak gitu. Nah ini udah beda ya. 60 juga. Oke, ini juga kita bedakan. Bukan ya, kita bedakan. Ini kita bedakan. Oke. Kalau sudah, kalian bisa masuk ke menu simpan, ada file set atau gambar di sini ke home ya. Kalian ada gambar diskette nggak apa-apa nih, diskette di ujung kanan atas, atau kalian mau klik file kemudian save nggak apa-apa, save dulu ya. Simpan di my data source misalkan. Ketik misalkan db apa namanya, seperti yang dituliskan ulangan misalkan. Ulangan misalkan Alia misalkan, kan kayak gitu di my data source db Alia. Nah, ini saya nggak butuh di tabel-tabel kayak gimana, nggak usah dulu ya, karena kan kita belum belajar ke Excel. Ini hanya integrasinya saja. Close. Nah, kemudian di sini kalian masuk ke my link ya. Di sini kalian masuk ke select and receive, use accessing list. Nah, di sini cari data Alia yang tadi kita buat. Data DB ini DB Alia nih. Oke. Ya, DB Alia. Nah, oke. Nah, di sini kita insert lagi. Di sini kita insert kepada YTH Bapak Ibu wali murid dari, nah ya. Nah, Bapak Ibu wali murid dari spasi. Nah, kita tuliskan insert mailnya, nama ya. Kemudian kelas. Nah, kelas kita insert juga. Di sini ada insert kelas. Nah, kemudian kita masukkan di sini besaran 1, besaran 2 ya. Nah, besaran 1, besaran 2 dan seterusnya. Kalian insert besaran 1 dulu. Nah, pindahkan ke bawah besaran 2. Pindahkan lagi ke bawah besaran 3, 4. Oke, 5. Nah, kemudian 6 ya. Kemudian 7 ya. Nah, 8. 8 9 9. Kemudian 10. Nah, 11-nya kita kasih di jumlah. Jadi menjumlahkan bukan di Word lagi ya, tetap di Excel. Nah, sudah selesai seperti ini, maka penilaian kalian ya pasti di atas 90 ya. Nah, coba kita tes reviewnya. Nah, dia udah berubah ya. Tuh, udah berubah, nama Alia. Kita klik lagi yang next. Nah, kelas juga beda tuh ya. Asila kelas 10, nominalnya juga berubah dan seterusnya. Ketika kita preview seperti ini,
di print ya, kita perbesar kegedean. Nah, ini hasilnya cukup lumayan ya, artinya sesuai dengan soal yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pembahasan ulangan khusus bagi nilai-nilai siswa-siswi kalian yang kurang ya. Kemudian kita simpan ya, file, save, misalkan kita simpan di dokumen misalkan ya. Misalkan di sini ulangan, misalkan Danang, kayak gitu, save. Nah, ini udah tersimpan nih. Oke ya, kalau sudah selesai semua, saya pikir untuk nanti remedial, harapan saya tidak ada yang tidak bisa lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.